Anies dikabarkan akan segera ngantor. Apakah gara-gara Bu Risma mulai belusukan? Ditulis oleh Widodo SP dari siwo.com. Sudah lama kita tidak mendengar berita tentang Anies Baswedan, sejak beliau sendiri mengakui bahwa dirinya terpapar COVID-19. Saya pun hanya bisa mengingat adanya berita yang cukup ramai ketika Gubernur DKI Jakarta hasil Pilgub 2017 yang berlangsung ya begitulah tersebut diperlihatkan sedang berada di balik kaca, sedangkan keluarganya ada di kaca sebaliknya. Keluarga tentu berharap agar sang ayah dapat segera dinyatakan sembuh, dinyatakan negatif COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis, lalu bisa segera kembali ke rumah. Bagi warga DKI Jakarta, mereka mungkin juga berharap, mungkin loh ya, pemimpin mereka segera ngantor lagi setelah menepi cukup lama. Akhirnya, kondisi yang dinanti-nantikan oleh keluarga Gubernur DKI Jakarta pun beredar dan dapat diketahui publik. Anies dinyatakan negatif corona. Salah satunya kita membacanya dari laman detiknews.com yang mewartakan pernyataan dari pimpinan DPR di Jakarta mengenai kondisi terkini sang gubernur yang diberitakan akan kembali ngantor pada besok Senin 4 Januari 2021. Saya sih menganggap ngantornya Anies setelah dinyatakan sembuh sebagai hal yang biasa. Ya, biasa aja keles. Wong siapapun kalau terpaksa menepi karena harus menjalani pengobatan pasca terkena COVID-19, memang setelah diizinkan kembali bekerja, artinya akan berelasi dengan orang lain, ya harus segera bekerja. Meski dalam sambutan biasa yang saya maksud terdapat sedikit keheranan mengenai status DKI 1 apakah benar baru dinyatakan negatif sehingga dapat langsung bekerja ataukah memang sebenarnya sudah beberapa waktu lamanya dinyatakan negatif tetapi karena alasan tertentu maka tidak disampaikan kepada publik. Nah, beredarnya berita bahwa Anies akan segera kembali seperti biasa menimbulkan komentar usil dari para netizen Indonesia. Salah satu yang sukses membuat saya tertawa ngakak adalah dikaitkannya kesembuhan dan rencana Anies Baswedan akan kembali bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan aktivitas Bu Risma yang sudah belusukan sebagai mensos yang baru, seperti ditulis oleh netizen dengan akun bernama Ferry Al-Mahzumi Setiawan berikut ini. Bu Risma belusukan, Anies langsung negatif COVID, #Anies mendadak sembuh. Sementara ada beberapa netizen yang menganggap bahwa kembalinya Anies bekerja alias ngantor tidak berdampak apa-apa, karena tidak memberi pengaruh signifikan terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Ya, silakan saja sih mereka beranggapan seperti apa. Namun, sebagai sesama manusia yang harus mengharapkan sesuatu yang baik bagi siapa saja yang sedang sakit, saya sih ikut bersyukur membaca berita soal kesembuhan DKI 1 daripada yang terjadi sebaliknya. Respon yang wajar bukan? Saya sih yakin Anies sudah mendengar soal berita adanya mensos yang baru yang mungkin tak pernah terfikirkan olehnya akan secepat itu Bu Risma bergerak ke ibu kota negara dengan jabatan yang lebih tinggi daripada dirinya. Sehingga dalam kekagetan itu, jika Anies mungkin mendadak sembuh dan ingin segera ngantor, ya tidak ada salahnya kok. Malah bagus. Hanya, saya perlu ingatkan bahwa kembalinya Anies pada bulan Januari 2021, semoga disertai kesiapan bekerja yang langsung terasa sejak menit pertama dirinya berkantor sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apalagi beliau tentu masih ingat persis bagaimana setahun lalu. Tepat pada awal tahun seperti sekarang, warga Jakarta langsung menghadapi ujian berupa banjir besar yang membuat Gubernur pilihan JKT58 ini pontang-panting. Kehadiran Bu Risma meski tidak secara langsung berpengaruh pada jabatan Anies sebagai DKI 1, tetapi saya kira tetap memberikan sedikit pressure karena soal segala sesuatu yang terkait Kementerian Sosial, sekarang Anies tidak bisa macam-macam. Berulah sedikit saja, siap-siap didamprat tanpa basa-basi oleh Bu Risma, yang dikenal tak takut menghadapi siapa saja kalau sudah urusan menjaga amanah, sejak menjadi wali kota Surabaya dan kini sebagai Menteri Sosial. Jadi, welcome back Pak Anies. Kami di Siwar juga merindukan kehadiran Bapak kembali sebagai pejabat daerah, supaya ada bahan tulisan yang bisa kami naikkan berkaitan dengan kinerja Anda sebagai gubernur. Meski tak jarang kami sedikit keterlaluan atau sedikit nakal dalam menyentil Bapak. Oh ya, gak usah banyak dipikirkan soal kehadiran Bu Risma juga. Nanti jadi sakit lagi loh, mendingan siap-siap saja pimpin daerah yang benar. Rizik nyungsep, Risma datang, Anies kepanasan, Ahok bisa jadi presiden. Ditulis oleh Manuel dari siwo.com. Rizik dan organisasinya ini sudah nyungsep. Radikalis di Indonesia ini sudah terlarang dan harus dihilangkan. Mereka ini sudah berstatus menjadi seperti HTI. Radikalis pemecah belah bangsa. Kalau mau samakan dengan PKI, buat saya masih lebih bagus PKI, karena PKI ini masih debatable. Antara korban atau pelaku gara-gara banyak yang membongkar adanya keterlibatan CIA dalam pembantai PKI. Jadi buat saya nggak akan samakan PKI dengan sayap satu lagi, yakni HTI dan FPI. Enggak lah, kalau FPI kan jelas, sudah ada terduga terorisnya yang harus dihabisi 6 orangnya. Kejamnya FPI ini sudah sangat luar biasa, makanya nggak heran jika mereka ini harus dibubarkan. 6 orang sekelas menteri, kecuali si Om Wowo nggak jelas itu, tanda tangani surat keputusan bersama ini. Kenapa?
karena mereka sudah berbahaya bagi bangsa dan negara Indonesia. Rizik pun segera ditangkap karena ucapannya yang provokatif. Ucapan revolusi-revolusi dibalut dengan akhlak, tapi ternyata isinya revolusi berdarah, harus disudahi dengan segera. Segera, tidak perlu lama, karena sudah jelas, apalagi FPI sudah jelas-jelas mendukung ISIS yang merupakan teroris global. Selain mendukung ISIS, FPI juga dukung Anies. Anies ini menjadi sosok yang dimenangkan lewat cara-cara teror pemikiran di rumah ibadah. Cara-cara ala radikalis di Suriah, masuk melalui tempat-tempat ibadah dikerjakan. Untuk memenangkan satu sosok yang kemudian akan merusak satu kota dan diproyeksikan merusak satu negara. Inilah yang terjadi di DKI Jakarta. Gubernur yang memiliki rekam jejak yang sangat buruk, kalau nggak dikatakan busuk, sangat berpotensi merusak Jakarta. Jakarta semakin intoleran. Dengan berbagai strategi-strategi menutup keburukannya, mereka bekerja sama untuk mendapatkan gelar-gelar bagus kepada DKI Jakarta. DKI Jakarta beberapa kali mendapatkan status WTP alias wajar tanpa pengecualian. Padahal apa yang terjadi, DPRD DKI Jakarta menemukan anggaran-anggaran janggal. Artinya ada orang-orang yang sudah dipegang kepalanya untuk membangun sebuah paradigma bahwa Anies ini orang baik. Padahal senyata-nyatanya dia ini adalah orang yang sangat licik dalam mencari-cari celah. Pencitraan murahannya sangat tidak jelas. Ada satu drama yang saya duga terjadi di dalam diri Anies. Seharusnya ketika seseorang terkena COVID 2 minggu akan negatif. Tapi Anies setelah 2 minggu masih positif dan masih isolasi mandiri. Orang-orang menaruh curiga, apa yang sedang dikerjakan Anies selama isolasi mandiri? Apakah dia sedang memikirkan strategi di 2024? Bisa jadi. Minggu ketiga lewat, dia masih positif. Tapi Jokowi pintar, dia meletakkan Risma dan mengirimnya untuk berkantor di Jakarta. Mengirimkan orang ini ke kolong jembatan di DKI Jakarta. Menawarkan rumah. Rencana Anies hancur lebur berantakan. Anies mendadak keluar dari isolasinya, mendadak negatif. Lucu ya? Anies pun akhirnya keluar dan publik bisa langsung menilai bahwa dia sudah kebanyakan menghabiskan waktu isolasi. Mungkin untuk memulihkan keadaannya dan konsolidasi. Patut diduga demikian, soalnya hanya Anies yang diberitakan melakukan isolasi mandiri selama 3 minggu. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebuah benang merah. Bahwa ketika Rizik nyungsep dan masuk penjara, Anies otomatis tidak punya dukungan lagi. Radikalis yang ia pertahankan selama ini ternyata junjungannya masuk penjara. Kemudian ia isolasi 3 minggu, hindari polisi. Nggak tahu ya. Tapi lucunya setelah Risma datang, dia langsung keluar sarangnya. Dia tidak bisa tahan lagi. Keburukan DKI dibongkar dengan jelas. Bahkan media Tempo menggencarkan berita soal orang ini dapat WTP. Di sini kita tahu bahwa yang Anies takutkan sedang datang. Ada sosok yang selama ini bekerja dalam profesionalitasnya, yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dengan hilangnya radikalisme di bumi pertiwi, membuka peluang buat anak bangsa, terlepas dari identitas sara, kembali bisa berpeluang memimpin bangsa ini. Potensi Ahok jadi presiden terbuka. Dan inilah yang ditakutkan Anies. Benar-benar tidak bisa dibayangkan betapa hancurnya ambisi Anies di 2024 nanti. Peluang semua anak bangsa jadi sama, gak terikat dengan agama, suku, ras, dan antar golongan, kalau disingkat sara. Saya berharap Prabowo juga ketika mencalonkan diri jadi capres yang ketiga kalinya, dia juga dipecundangi oleh Ahok. Puas kalau begini. Apakah saya berhalusinasi? Kita lihat saja nanti.